Selamat siang, Pak Daniel. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang bisnis model Canvas dan value proposition Canvas dari segi bisnis kuliner, yaitu Justu Steakhouse. Kelompok kami ada Clara, ada Kiara, saya sendiri Dwinda, dan Nadif. Dari yang pertama ada kategori merek berdasarkan kegiatan. Bisnis jasa adalah suatu bidang bisnis yang menjual dan menawarkan pelayanan jasa sebagai produknya. Pelayanan jasa pada Justu Steakhouse berupa penyediaan tempat yang nyaman untuk berbagai macam kegiatan dan menjual keahlian dari para chef dalam penyajian makanan untuk dihidangkan kepada para konsumennya. Berdasarkan kegunaan, yaitu kegunaan kepemilikan atau possession utility. Bisnis yang menjalankan usahanya untuk menciptakan atau memenuhi kegunaan kepemilikan terhadap suatu barang atau jasa. Contohnya adalah pertokoan dan perdagangan. Next. Berikutnya ada key partner. Justu Steakhouse bekerja sama dengan Grab atau GoFood sebagai mitra dan perantara antara konsumen dengan produsen. Justu Steakhouse ini juga menjalin kerjasama dengan beberapa pemasok untuk bahan bakunya. Next. Yang kedua ada key activity. Key activity atau aktivitas utama dari restoran Justu Steakhouse ini yaitu adalah melakukan penjualan dan pemasaran produk makanan yang mereka sajikan. Yang ketiga ada key resources, yaitu sumber daya utama dari Justu Steakhouse ini adalah karyawan yang telah memiliki pengalaman bekerja dan bahan baku dari perusahaan atau restoran tersebut. Next. Lalu terdapat 7 value proposition pada Justu Steakhouse, yaitu yang pertama ialah kualitas produk yang sangat dijamin dan konsisten. Yang kedua ialah seluruh lokasi pusat dan cabang dengan lokasi yang sangat strategis. Yang ketiga adalah berbagai macam jenis menu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lalu yang keempat ada fasilitas umum untuk berbagai macam kondisi seperti rapat, ulang tahun, acara keluarga, maupun sekedar berkumpul ataupun makan. Yang kelima ada tempat yang nyaman dan bersih. Yang keenam ialah kebersihan makanan dan ketertiban protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dan yang terakhir ialah peralatan makan yang bersih, lengkap, dan memadai. Lalu channel dari Justu Steakhouse ialah Justu Steakhouse pada masa pandemi seperti ini sangat memanfaatkan berbagai macam aplikasi seperti Justu Application dan online food seperti GoFood, GrabFood, dan juga ShopFood. Hal tersebut dapat memudahkan konsumen dalam pembelian makanan ataupun minuman dari Justu Steakhouse. Selain itu, Justu memanfaatkan sosial media seperti Instagram dan Facebook sebagai partner media sosial dalam membantu memasarkan produk dan menginformasikan berbagai macam promo yang dimiliki melalui story, highlight, maupun postingan. Lalu customer segment dari Justu Steakhouse ialah kalangan menengah hingga kalangan menengah ke atas. Ada dari anak kecil hingga orang dewasa sekitar umur 12 hingga 70 tahun. Lalu ada customer relationship. Nah, pelayanan yang diberikan di Justu Steakhouse kepada konsumen dimulai dari penyambutan pelanggan saat masuk ke restoran, peka terhadap kenyamanan ruang makan konsumen, dan menawarkan menu tambahan dan menu pilihan seperti tingkat kematangan daging dan menawarkan berbagai macam pilihan saus. Next. Nah, untuk cost structure-nya itu, Justu Steakhouse memiliki 6 biaya yang harus dikeluarkan. Yang pertama, biaya bahan baku, gaji pegawai, biaya pemasaran, biaya packaging, biaya sewa, dan biaya penyusutan. Justu Steakhouse ini memiliki karakteristik fixed cost dan variable cost. Fixed cost dari Justu Steakhouse pada umumnya adalah gaji pegawai yang harus dibayarkan tiap bulannya, lalu ada biaya penyusutan terhadap peralatan-peralatan yang ada, biaya listrik, air, dan gas, serta biaya sewa tempat. Sedangkan pada variable cost dari Justu Steakhouse ini yaitu biaya bahan baku dan biaya packaging. Variable cost Justu Steakhouse tergantung pada besarnya jumlah produk yang dihasilkan. Seperti banyaknya pesanan yang diterima, maka semakin besar pula bahan baku yang dibutuhkan untuk diolah. Next. Nah, untuk revenue stream, pendapatan yang didapatkan oleh Justu Steakhouse yaitu asset sale, yaitu Justu Steakhouse menjual produknya atau aset berupa makanan dan minuman yang akan dibayar langsung oleh konsumen.
Lalu Juice Stick House memiliki berbagai macam produk seperti yang pertama memiliki 2 menu yang berbeda, ialah menu standar dan menu premium. Yang kedua, seluruh kualitas daging memiliki standar dengan kualitas grade A. Yang ketiga ialah seluruh produk terbuat dari bahan yang berkualitas dan halal. Dan yang terakhir ialah terdapat berbagai macam menu seperti steak, burger, Indonesian meal, pasta, sup, salad, kids meal, light meal, minuman, dan ada pun dessert. Dan layanan yang diberikan oleh Juice Stick House yaitu yang pertama terdapat berbagai macam promo menarik, yang kedua seluruh menu terdapat pada online food seperti GrabFood, GoFood maupun Shopee Food. Yang ketiga, Juice Stick House memiliki aplikasi Juice sendiri untuk memudahkan pembelian secara online. Lalu yang keempat ialah fasilitas yang lengkap untuk berbagai macam kegiatan seperti ulang tahun, meeting, acara keluarga, maupun berkumpul. Lalu ada fasilitas tempat yang bersih dan nyaman. Yang keenam ialah peralatan makan yang bersih dan memadai. Dan yang terakhir ialah pelayanan yang ramah dan maupun cepat. Maka grand creators dari Juice Stick House itu ialah berbagai macam fasilitas dan menu yang ditawarkan membuat para pelanggan memilih Juice Stick House untuk berbagai macam kegiatannya. Selain itu, seluruh menu yang disediakan sangat beragam dan memiliki kualitas yang tinggi, tetapi harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan para pesaing. Dan paling reliever dari Juice Stick House yaitu produk yang dijual memiliki kualitas dengan standar yang tinggi, yang dimana untuk menu stick dapat dikonsumsi pada usia 6 hingga 70 tahun, karena daging pada stick memiliki tekstur yang lembut dan dapat dikonsumsi dengan mudah. Selain stick, menu yang terdapat pada Juice Stick House sangatlah beragam, yaitu di mana dapat mempermudah pelanggan untuk mendapatkan menu yang mereka inginkan dalam satu restoran. Berbagai macam promo dan fasilitas delivery dapat mempermudah pelanggan pun dalam mendapatkan menu yang mereka butuhkan maupun inginkan. Selanjutnya untuk customer jobs, yang pertama ada semua varian menu Juice Stick House, itu lengkap dan lezat, mulai dari kalangan muda dan kalangan dewasa. Dan berbagai menu, mulai dari menu sarapan sampai menu makan malam. Kedua, harga terjangkau dibanding restoran stick lain. Ketiga, mudah dicari dan didapat karena outlet atau cabangnya banyak. Keempat, cocok untuk kumpul keluarga seperti ulang tahun, acara keluarga, dan lain-lain. Cocok untuk sambil mengerjakan tugas-tugas bagi anak remaja. Keenam, banyak varian dan fitur-fitur layanan pesan untuk memesan produk Juice Stick House. Next. Untuk gains atau keuntungan, menjaga dan mengembangkan produk dan layanan yang berkualitas itu sangat diinginkan oleh konsumen. Karena membuat konsumen merasa puas adalah hal penting bagi perusahaan. Produk yang enak, harga produk yang terjangkau dibanding pesaing lain, serta memberikan layanan yang baik seperti tempat yang bersih, nyaman, terlihat mewah, dan Juice Stick House sendiri ini memiliki konsep tempat yang homey dan cozy. Bersikap ramah, disiplin, sigap, dan lain-lain itulah hal-hal yang diinginkan oleh konsumen. Selain itu, mengabadikan momen pun sangat diinginkan dan dicari oleh konsumen, seperti mendokumentasikan produk dan dimasukkan ke story ataupun memposting di media sosial. Berikutnya ada pains, produk yang tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen, seperti menu yang dipesan stoknya sudah habis atau sedang kosong, makanan yang overcook atau undercook. Selanjutnya untuk value proposition, nama produk yang kita analisis, Juice Stick House. Layanannya, Juice Stick House menyediakan berbagai macam layanan pesan melalui drive-thru, delivery service, dan bisa juga melalui official website mereka. Namun, pada masa pandemi ini, apalagi di masa PPKM, Juice Stick House menyediakan layanan pesan drive-in dan dine. Konsumen akan disiapkan alat makan yang sudah lengkap disajikan dengan cutlery set dan car dining tray table. Layanan ini untuk mereka yang ingin makan di mobil dan ingin tetap di area restoran stick ini. Namun, layanan tersebut hanya ada di beberapa outlet saja seperti Dago, Cimanuk, dan Buah Batu. Next. Terakhir ada customer segment. Konsumen yang menjadi target pasar Juice Stick House ini sangatlah beragam, seperti kalangan menengah hingga kalangan menengah ke atas, anak-anak kecil, dan orang dewasa, kisaran umur 12-70 tahun. Sekian presentasi dari kami dan terima kasih.